Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Puisi ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Kali ini kan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. saya akan membacakan puisi, dan puisi ini saya tulis berdasarkan fiksi ya. Jadi jika ada kesamaan nama atau peristiwa, maka itu kebetulan belaka. Karena ini memang mungkin saja terjadi di mana saja, di negara manapun juga. Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunannya hanya untuk cari cuan. Pendidikan, kesehatan, bahkan hukum jadi barang dagangan. Vonis bisa dapat potongan. Status tersangka tergantung orderan. Subsidi tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabatnya banyak yang korupsi. Sepertinya sudah tuman. Transaksi janggal ratusan triliun tinggal genap. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Utang jadi andalan. Tanah air pun digadaikan. Inilah negeri para bajingan. Yang modalnya hanyalah kebohongan. Dan senjatanya hanya menebar ketakutan dan perpecahan. Antar kelompok dibentur-benturkan. Dan jangan coba-coba untuk kritik atau meneriakkan kebenaran. Karena kau akan dianggap sebagai ancaman. Buzzer pun dikerahkan. Dan tak lama, kau juga akan jadi tahanan. Inilah negeri para bajingan, di mana pemimpin dan keluarganya ingin berkuasa sepanjang jalan. Segala cara dihalalkan. Inilah negeri para bajingan. Jangan tinggal diam. Lawan kebejatan. Tak perlu menunggu MK membuat keputusan, karena semua lembaga negara sudah menjadi dagelan. Guru, mahasiswa, dan rakyat semua adalah tumpuan untuk merebut kembali negeri dari tangan para bajingan. Sekaranglah waktunya perubahan. Didasari oleh cinta negeri ini dan terketuk oleh puisi Rahma Sarita yang berjudulkan Negeri Para Bajingan, maka saya juga membuat puisi berdasarkan fiksi, seperti halnya puisi Rahma Sarita. Jadi kalau ada kesamaan nama dan peristiwa, itu hanyalah kebetulan belaka. Karena hal ini bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja, dan di negara manapun juga. Puisi ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Jangan tantang tes DNA, karena bajingan sudah jadi mentalnya. Banci sudah jadi identitasnya. Si pengorek makanan berlagak sok pahlawan. Banyak yang gila atau lupa ingatan, di mana si bajingan banyak yang mengaku sebagai tuan.
Inilah kisah imigran bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan. Senjatanya hanya mulut toa, congor kenceng yang menebar ketakutan tentang neraka. Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka. Begitulah imigran bajingan datang merusak persatuan. Kiai dan ulama dicaci, presiden dihina, rakyat dihasut untuk tidak percaya agar mereka bisa berkuasa. Ya, begitulah imigran bajingan. Untuk kemuliaan dirinya, untuk kehormatan dirinya, untuk sekedar mengisi usus di dalam perutnya, segala cara mereka gunakan. Dan ketika ada yang mengkritik untuk menyuarakan kebenaran, mereka bingung, kelojotan, bagai cacing kepanasan, dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau pun akan jadi budaknya. Begitulah siasat imigran bajingan. Mereka benar-benar bajingan. Wahai penduduk negeri yang cinta damai, aman, dan nyaman, buatlah imigran bajingan tidak nyaman. Tunjukkan kau cerdas, tunjukkan kau berilmu dan punya kekuatan. Bukan rakyat bodoh yang jadi bahan perbudakan. Mari sama-sama teriakkan dasar imigran bajingan. Merdeka! Merdeka! Bukan juga ya tentang membalas ya puisi dari Rahma Sarita ini ya. Nah, saya coba membacanya bagi kita semua. Ini juga viral di TikTok saya lihat ya. Dia memberikan judul ya menarik ini, kisah imigran keturunan bajingan. Jadi memang lebih komplit ya, lebih jos judul ini ya. Kisah imigran keturunan bajingan. Dahulu kala ya tertuang kisah hidup menumpang di negeri orang hingga beranak pinak hasilkan keturunan. Kini dengan mulutnya menyerang negeri yang sudah memberi tumpangan. Inilah imigran bajingan. Jika memang tak mampu memberi kontribusi untuk bangsa, lebih baik diam dan berperilaku dengan baik. Bukan malah memaki negeri yang memberi tempat tinggal. Inilah kisah imigran bajingan. Tangkap Sarimin. Ketika Sarimin tak lagi pergi ke pasar. Ya ini lagi-lagi puisi juga dibuat untuk menyindir ya. Si Sarita ya, Rahma Sarita ini yang membuat puisi ya menyindir pemerintah ya kawan-kawan ya. Dan menurut saya memang para imigran bajingan ini semakin tidak tahu diri di Indonesia ini. Ya mereka sudah mendapat hidup ya, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka mengemis-ngemis supaya tinggal di Indonesia. Dan ketika mereka diberi tempat untuk tinggal di Indonesia, justru kelakuan mereka ya sangat bajingan. Kelakuan mereka sangat biadab. Ya, apa yang mereka perbuat ya, mereka mengatakan ya bahwa me- m- mereka adalah tuan pemilik ya Indonesia ini, dan warga pribumi dijadikan sebagai budak-budak mereka. Ya, dan yang saya sayangkan juga kenapa banyak sekali orang-orang ya warga Indonesia yang mau menjadi budak dari imigran bajingan ini. Padahal imigran bajingan ini merendahkan, mencaci maki mereka. Tapi yang saya heran kok mereka nurut, mau saja ya menjilat-jilat kaki, bahkan rebutan air ludah para keturunan ya imigran bajingan. Ya, ayo ya sadarlah hai putra-putri bangsa Indonesia. Sadarlah kalian adalah orang-orang yang spesial di bangsa ini.
kita adalah pemilik bangsa ini. Jangan mau ya menjadi budak para keturunan ya, eee, imigran bajingan. Karena para imigran keturunan bajingan ini semakin besar kepala, semakin dengan seenak-enaknya mencaci maki pemerintah, mengatakan pemerintah zolim, mengatakan yang Pancasila dipantat, ya, mengatakan bahwa budaya-budaya ya Nusantara ini sebagai budaya-budaya yang kafir, ya, sebagai budaya-budaya yang haram, ya. Mereka mengatakan pakaian batik kita haram. Mereka mengatakan busana adat istiadat kita haram. Mereka mengatakan, warisan leluhur nenek moyang kita haram. Dan mereka ingin menggantikan semua itu dengan adat istiadat, ya, dari negara imigran keturunan bajingan ini. Ayo bangkitlah bangsa Indonesia, bangkitlah pemuda-pemudi Indonesia. Jangan beri hati kepada para imigran bajingan. Jangan beri mereka tempat untuk mencaci maki tanah air kita. Jangan memberi mereka tempat untuk mencaci maki Pancasila kita. Jangan memberi mereka tempat untuk ya memperbudak putra-putri pemilik tanah air ini. Ayo ya putra-putri Indonesia bangkitlah. Jangan mau menjadi budak para imigran keturunan bajingan. Kita sudah 78 tahun merdeka. Waraslah, merdekalah. Jangan sampai budayamu tergantikan oleh budaya imigran keturunan bajingan. Jangan sampai pakaian-pakaian adatmu tertukar oleh pakaian-pakaian imigran keturunan bajingan yang mencaci maki, yang menghina-hina bangsa ini. Padahal mereka hanya menumpang di bangsa ini. Mereka sudah diberi makan, mereka sudah diberi hidup, ya. Mereka sudah diberi tempat tinggal. Mereka makan di Indonesia, tinggal di Indonesia, bahkan buang air besar di Indonesia, tapi mereka menghina-hina bangsa ini. Imigran bajingan tidak tahu diri, ya. Lihatlah negara-negara mereka sudah hancur berantakan. Negara-negara mereka sudah tidak ya bisa memberikan kepada mereka keamanan, kenyamanan karena memang kelakuan-kelakuan mereka bajingan. Sehingga mereka lari datang ke Indonesia dan kelakuan-kelakuan para imigran bajingan ini mereka bawa-bawa dari negara mereka dan mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara bajingan. Segeralah sadar hai putra-putri bangsa Indonesia. Jangan memberikan tempat kepada para imigran bajingan untuk memporak-poranda bangsa kita ini. Salam waras dari putra Indonesia. Ya. Oke, Bung Rocky Gemblong, silakan. Apa komentarnya ini? Salam ya, Bung Suherdi. Ya, sampurasun ya.